teman-teman, pada konten kali ini saya akan mencoba mengupas salah satu genre populer dalam karya sastra novel terhadap relevansi pada zaman saat ini. Apakah suatu genre dapat mempengaruhi pergaulan remaja di masa mendatang, atau malah sebaliknya, genre yang menjadikan pergaulan remaja sebagai sumber referensi? Pada tahun 2015 sampai tahun 2020-an, minat membaca mengalami peningkatan terhadap karya fiksi remaja yang condong pada pengangkatan kisah pergaulan remaja. Dalam karyanya, penulis menceritakan kisah-kisah anak remaja yang terlibat dalam berbagai permasalahan-permasalahan kompleks seperti pada contoh novel Milea Suara dari Dilan dan juga novel Argantara. Milea Suara dari Dilan adalah sebuah novel karya Pidi Baiq yang diterbitkan oleh Pastel Books pada tahun 2016. Nah, novel ini adalah sequel dari novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990 dan Dilan bagian kedua, dia adalah Dilanku tahun 1991. Dilan bagian ketiga ini merupakan salah satu novel trilogi Dilan. Bagian ini menceritakan sosok Milea di mata Dilan yang berawal dari harmonisnya hubungan Dilan dengan Milea hingga kemudian terjadi peristiwa yang memicu konflik, yaitu kematian Akeo, sahabat Dilan, akibat dikeroyok oleh orang yang tak dikenal. Milea berpikir bahwa hal tersebut merupakan imbas dari keikutsertaan Dilan sebagai anggota geng motor, dan Milea ingin Dilan keluar dari geng motor. Namun Dilan yang sedang dilanda kemarahan dan kesedihan pada saat itu atas kematian Akeo sahabatnya, diikat dalam rasa solidaritas untuk balas dendam. Nah, begitu pula dengan contoh novel yang kedua, yaitu novel Argantara, sebuah novel karya Valestiana yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Galaxy. Walaupun novel ini lebih condong pada pengangkatan kisah perjodohan antar dua remaja lulusan SMA, namun tokoh utama dalam novel Argantara, yaitu Argantara Reina, memiliki latar belakang sebagai ketua geng motor Agberos yang pada kala itu selalu berkonflik dengan geng-geng motor lainnya hingga berakibat pada hilangnya nyawa salah satu anggota, yaitu Azka Januar. Mungkin sebagai salah satu pencinta cerita kisah-kisah remaja pada kala itu merasakan adanya ketidakmungkinan terhadap fenomena atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penceritaan novel tersebut. Bagaimana mungkin seorang pelajar melakukan perilaku yang seiras dengan orang-orang yang tidak berpendidikan seperti seorang preman, berurusan dengan polisi, saling menyakiti antar satu sama lain, hingga hilangnya nyawa. Walaupun adanya ketidakmasukakalan dalam cerita tersebut, di luar keyakinan itu, tentunya teman-teman memiliki kepuasan tersendiri terhadap penggambaran pengarang dalam membungkus tokoh-tokoh sesuai dengan kriteria favorit remaja atau yang sering disebut sebagai boyfriendable. Nah, boyfriendable ini biasanya dipakai oleh kaum perempuan ketika bertemu dengan laki-laki yang sesuai dengan kriteria idamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal yang diceritakan dalam novel merambat pada realitas kehidupan nyata seperti perkelahian yang tidak memandang usia, penyerahan
penyerangan antar pelajar, tawuran, dan pengeroyokan. Kenakalan paling fenomenal dalam dua novel populer yang saya baca dan mewakili seluruh bentuk kenakalan lainnya, yaitu geng motor. Hal ini terbukti pada salah satu bab dalam novel Argantara, yaitu bagian penyerangan geng Baron di SMA Merpati sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap geng Agberos. Hal ini sangat selaras dengan realitas sosial saat ini yang terjadi dalam berita kompas.com, di mana seorang pelajar SMP Negeri 1 Kecamatan Cibadak, Kabupaten Banten diserang geng motor tak dikenal sepulang dari sekolah dan mengalami luka di bagian kepala. Nah, contoh lainnya yaitu dalam novel Milea, Suara dari Dilan. Keterlibatan Dilan dalam suatu perkelahian melawan seniornya akibat perkataan vulgar yang terucap hingga membuat Dilan geram dan emosi. Hal ini selaras terhadap kejadian yang diberitakan oleh kompas.com. Remaja usia 16 tahun dibunuh oleh kelima temannya karena pelaku tersinggung oleh perkataan korban yang melontarkan kata-kata kasar. Jika teman-teman kaitkan dengan realitas sosial saat ini, maka makian dianggap lumrah bagi kalangan remaja. Namun bagaimanapun juga, memakai kata tersebut harus ditempatkan pada situasi yang mendukung. Pada zaman ini, berbagai berita akibat kenakalan remaja mulai menyebar, bahkan di kota-kota kecil sekalipun. Nah, menurut Polda Jabar Kombes Iman Raharjanto dalam Okezone News menyebutkan bahwa anggota geng motor Provinsi Jawa Barat sebanyak 50% adalah pelajar. Sebagai penikmat tentunya terbesit sekilas pertanyaan, apakah seberpengaruh itu genre karya sastra pada kehidupan nyata? Atau bahkan malah sebaliknya, karya sastra yang meniru realitas kehidupan di luar sana untuk dijadikan sebagai inspirasi sebuah cerita? Pada artikel Potret Kenakalan Remaja dalam novel Dilan, Dia Adalah Dilanku karya Pidi Baik, menyebutkan bahwa penceritaan dalam novel merupakan potret realitas sosial berupa problema remaja yang bersifat kenakalan. Genre memiliki kemungkinan kecil dalam mempengaruhi kehidupan remaja di masa mendatang. Namun, terdapat kepastian bahwa karya sastra merupakan refleksi dari kehidupan nyata yang ditunjang oleh kemajuan teknologi. Nah, hal ini didukung oleh pendapat Abrams yang menyebutkan bahwa karya sastra sebagai imitasi dan realitas, sehingga karya sastra memiliki hubungan erat dengan kenyataan di luar karya sastra itu sendiri. Nah, teman-teman, sedikit tips nih untuk menghindari terjerumusnya pergaulan bebas. Tentunya seorang remaja harus selektif dalam memilih teman, karena teman merupakan pihak yang sering menjalin relasi. Nah, selain itu, remaja juga harus memiliki pendirian kokoh dan juga mendekatkan diri dengan agama. Salah satu genre populer mencoba terhadap karya fiksi remaja yang condong